Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh. Cause that bitch go pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas 9E yang akan membuat video podcast tentang materi matrilineal dan patrilineal. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila Fatimah, nomor absen seperti yang menjadi host. Saya Nisla Yura Bidani, nomor absen 26 yang akan menjadi narasumber. Saya Adut Masoli Sebrata dari absen 1 yang akan menjadi narasumber. Saya Aurel Bajamaci, nomor absen 5 yang akan menjadi narasumber. Oke, dari materi ini mungkin kalian sudah mempelajari dan sudah memahaminya. Langsung masuk ke pertanyaan. Menurut kalian, apa sih pengertian dari matrilineal dan patrilineal itu sendiri? Mungkin dari patrilineal bisa. Untuk patrilineal itu sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan sang ayah. Menurut saya, matrilineal adalah ketika seseorang memiliki nama belakang yang nama belakangnya mengambil dari marga sang ibu. Nah, kan dari penjelasan kalian berdua mungkin ada perbedaan di situ. Boleh disebutkan perbedaannya apa? Dan sistem ini sebelum kalian mempelajari, apakah sistem ini menurut kalian masih asing? Menurut saya sih masih asing, soalnya saya baru mengenal baru-baru ini ketika pelajarannya bahasa Indonesia. Tentunya ada perbedaan. Yang pertama ada perbedaan dalam sistem kekerabatan patrilineal itu kedudukan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sehingga mereka lebih mengharapkan anak laki-laki dan anak perempuan daripada anak perempuan. Laki-laki juga memiliki keutamaan yang jauh lebih banyak yang dapat diterima dalam keluarga. Makanya mungkin lebih besar ya kalau laki-laki. Terus untuk dalam perkawinan, sistem kekerabatan matrilineal disebut juga perkawinan jujur. Ketika perempuan dikasih kayak genggaman dari pihak laki-lakinya seperti benda atau uang yang disebut juga tugon. Dari matrilineal sendiri, ketika sudah menikah, kedudukan sang perempuan akan lebih tinggi ketimbang kedudukan sang laki-laki. Dan dalam perkawinan, sistem kekerabatan matrilineal disebut juga perkawinan bertandang, yaitu antara suami dan istri yang memiliki harta yang sama. Itu dari penjelasan kalian tadi benar-benar berbeda ya dari si matrilineal dan patrilineal. Karena representasi barunya adalah kan tadi sudah penjelasan kalau sekarang ini sistem yang di dunia mana sih ada sistem seperti ini? Mungkin di luar Indonesia ataupun di dalam Indonesia berjelaskan. Nah, sistem ini ada dua sisi, ada di dalam negeri dan di luar negeri. Untuk dari dalam negeri seperti daerah Minangkabau, sampai sekarang mereka masih menekankan dengan garis keturunannya matrilineal ya, bahwa perempuan memegang peranan penting dalam keluarga dan domestik dalam keluarga tradisional Minang, sehingga garis keturunannya dilihat dari pihak perempuan, yang mana suami dari perempuannya disebut juga tamu. Iya. Kalau misalnya dari luar negeri, Nah, untuk di luar negeri ada dua negara, yaitu Republik Costa Rica yang berada di Amerika Tengah dan Umoja-Kenya yang berada di Kenya Utara, Afrika Tengah. Nah, Umoja-Kenya uniknya mereka melarang laki-laki untuk mengunjungi negara mereka. Bahkan mereka memasang pagar duri agar tidak ada pengunjung laki-laki bahkan penyusup. Untuk yang di Costa Rica, mereka memiliki klan dari sang ibu. Nah, ibu di Costa Rica mengatakan bahwa wanita adalah pewaris kehidupan. dari kalau di sini kayaknya itu sangat ketat ya. Untuk selanjutnya, mungkin dari masalah dari Tiongkok. Di Tiongkok ada satu-satunya sistem matrilineal yang bernama Musuh. Ini masih bertahan hingga saat ini dari ribuan tahun yang lalu. Perempuan di etnis Musuh ini memilih untuk tidak berpasangan, dan jika memilih untuk berpasangan, mereka tidak ingin tinggal satu rumah. Dan peran ibu memainkan peran utama dalam mengasuh anak-anaknya. Dari penjelasan tadi sebenarnya sangat berbeda ya.
menurut pendapat saya beberapa kelompok itu ada yang menggunakan, ada yang tidak menggunakan marga. Semuanya tergantung dari individunya, dari perorangannya. Dari Marcel, Menurut saya baik sih, soalnya kan merupakan suatu kebanggaan tersendiri dari keluarga-keluarganya yang menaruh nama keluarga. sebenarnya kan pertanyaannya tapi kalau pertanyaan selanjutnya, bagi kalian apakah di suku kita ini ada sistem seperti ini dari materialnya ataupun materialnya? Apakah ada di masyarakat sekitar? Apakah teman kalian mempunyai marga-marga? Tentunya ada dari pihak ayah. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri dari keluarga-keluarganya yang menaruh nama keluarga. Sebenarnya kan pertanyaannya tapi kalau pertanyaan selanjutnya, bagi kalian apakah di suku kita ini ada sistem seperti ini dari materialnya ataupun materialnya? Apakah ada di masyarakat sekitar? Apakah teman kalian mempunyai marga-marga? Tentunya ada dari pihak ayah dan ibu, seperti rumah kita ada yang namanya Meriska, itu marganya Ayahnya. ya, ayahnya marga dari ayahnya yang itulah patrinunya. Tapi kalau materialnya sebenarnya tidak ada ya. Cuma kalau gabungan ada nama kita yang namanya Ada sih kalau material seperti teman kita Yoe Nino itu ada nama unsur ayah dan ibunya yang dijadikan satu. dari pertanyaan sudah selesai. Cuma saya ingin menambahkan dari sisi kalian saja ini. Kalau kalian misalnya sudah berpikir ke depannya ya, mungkin dalam kuliah ataupun dalam sekolah menengah atas, untuk dalam mungkin ada materi ini lagi, menurut kalian bagaimana materi ini kan di beberapa orang agak rancu ya, di beberapa orang kayak kalau misalnya nggak ada marga ya sudah, tapi ada orang yang sangat memberikan marga. Kalian bagaimana itu motivasi saja? Untuk menurut saya itu semuanya balik lagi ke individunya. Jadi yang menentukan ya orang itu sendiri mau pakai apa enggak marganya itu. Tidak ada paksaan dari luar. Dari sebuah keluarganya tidak harus sebuah keluarga itu harus jadi harus apa ya, harus ada apa namanya marganya, kan tidak harus, ada yang tidak menggunakan, ada yang menggunakan. Iya, itu tergantung dari keluarganya, jadi tidak boleh tidak bisa dipaksakan. Dan tolak ukur sama lah ya. Iya. Jadi bukan karena marganya